ginjal atau bisa dibilang dengan gagal ginjal kronis ya. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak penyakit gagal ginjal itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, jadi penyakit gagal ginjal ini itu ada kesalahan di dalam ginjal kita, di mana ginjal kita ini tidak bisa memfiltrasi atau tidak bisa menyaring sisa-sisa metabolisme yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi sebenarnya pada awalnya ini itu tuh nggak ditemuin gejala yang khas gitu pas di dalam tubuh kita ini. Jadi pas penyakit ini tuh sering terlambat diketahui. Biasanya kalau misalkan dia udah parah, penyakitnya udah parah banget, kita tuh baru nyadar gitu bahwa ada yang salah di dalam tubuh kita. Nah, tanda gejala dari si penyakit gagal ginjalnya apa aja? Kita bisa lihat dulu ya. Yang pertama itu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi kalau misalkan Ibu cek tensi dan itu tekanan darah tinggi, itu juga bisa mempengaruhi nanti ke ginjal ibunya gitu. Terus yang kedua itu ada perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari. Jadi biasanya nih, kayak misalkan Ibu sering pipis ataupun misalkan kayak mau pipis terus kayak sakit ataupun pipisnya tuh sedikit-sedikit gitu kayak anyang-anyangan, itu juga harus diwaspadai. Terus yang ketiga itu adanya darah. Nah, adanya darah dalam urin itu juga perlu dicek secara serius gitu ke dokter. Terus yang keempat itu ada lemah serta sulit tidur. Jadi kalau misalkan Ibu merasa lemah atau sulit tidur, terus pipisnya sakit atau hipertensi, nah itu bisa dicek langsung. Nah, selain itu kayak sakit kepala, terus nggak dapat gatel. Nah, kalau misalkan ada luka nih di tangan Ibu, terus kayak bersisik gitu tuh, nah itu juga salah satu tanda gejala dari si penyakit gagal ginjal kronis ini. Terus faktor resikonya apa aja? Jadi faktor resikonya ini sebenarnya nggak dapat dimodifikasi. Nah, yang pertama itu riwayat keluarga. Jadi kalau misalkan ibunya Ibu nih, atau ya misalkan kakaknya atau ayahnya Ibu sebelumnya punya penyakit gagal ginjal, itu juga bisa nurun ke ibunya gitu. Terus yang kedua itu kelahiran prematur. Jadi misalkan bayi-bayi yang lahir prematur, bayi-bayi yang lahir dengan berat badannya rendah, itu bisa menimbulkan faktor risiko dari si penyakit gagal ginjal ini. Nah, terus yang ketiga itu ada trauma di daerah abdomen atau trauma di daerah sekitar perut. Itu juga salah satu faktor risiko. Nah, yang keempat ini kayak faktor risiko dari jenis-jenis penyakit tertentu, kayak misalkan sebelumnya ada keluarga misalkan yang menderita lupus atau AIDS atau hepatitis. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, faktor yang dapat dimodifikasi itu apa? Yang pertama diabetes. Misalkan Ibu menderita diabetes, itu bisa dimodifikasi seperti kayak diet pola makannya dijaga kayak gitu. Terus hipertensi juga perlu distabilin lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya fungsi ginjal tuh apa? Yang pertama, fungsi ginjal itu kan seharusnya mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh kita kan. Nah, ketika kita mengidap si penyakit gagal ginjal ini, sisa-sisa produk atau sisa metabolisme di dalam tubuh kita itu tidak bisa keluar secara normal gitu. Nah, yang kedua itu menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi fungsi ginjal ini sebenarnya harus menyeimbangkan nih cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga itu memproduksi sel darah merah. Jadi kalau misalkan kita menderita gagal ginjal, itu akan ada gangguan di produksi sel darah merah di dalam tubuh kita juga. Nah, yang keempat itu ada mengatur tekanan darah, terus menyaring 120-150 liter darah per hari. Terus juga bisa mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi ginjal itu sangat penting, Bu. Makanya Ibu harus menjaga ginjalnya dari sekarang. Nah, terapinya apa aja? Terapinya yang pertama, modifikasi gaya hidup, kayak jangan merokok, terus sering-sering olahraga, pola makannya dijaga. Terus ada juga terapi dengan obat-obatan. Biasanya kalau yang terapi dengan obat-obatan ini yang udah terkena ya, yang udah terdiagnosa gagal ginjal gitu. Terus yang ketiga ini dialisis atau cuci darah. Nah, ini biasanya udah stadium akhir, yang udah kayak stadium 4, stadium 5, ini biasanya dilakukan cuci darah. Terus yang keempat itu transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini juga yang ginjalnya udah nggak bisa diselamatin lagi, yang udah tidak berfungsi gitu. Terus pencegahan penyakit gagal ginjal ini dengan apa? Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Jadi Ibu sekarang perlu banget untuk sering-sering cek kesehatannya. Terus yang kedua
kedua itu jangan merokok. Yang ketiga, rajin-rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet sehat, kalori seimbang. Jadi kalori yang ada di dalam tubuh ibu itu harus seimbang. Nah, terus juga harus istirahat yang cukup, tidurnya dijaga, terus jangan sampai stres. Jangan lupa untuk minum sehari itu minimal 8 sampai 10 gelas per harinya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Baik, kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa tanyakan ke saya ya. Kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.